orang untuk maju memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah air hiduplah Indonesia Raya. Kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang. Yang terbilang kiwai. Sekalian, setiap proses pembelajaran diharapkan semua hadir sehingga kalian tidak tertinggal materi yang akan ibu berikan hari ini. Sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan mengecek kembali apakah kalian masih ingat materi sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang telah kita pelajari materi minggu lalu? Silakan angkat tangan. Dari kelompok mana? Open dari kelompok Belajar apa minggu lalu? GLB dan GLBB. Oke, bagus. GLB dan GLBB. Silakan duduk. Hari ini kita akan membahas materi yang baru. Seperti yang kalian lihat di atas, yaitu kita akan bahas tentang hukum Newton. Ada pun kompetensi dasar yang akan kalian ketahui hari ini, yaitu menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak makhluk hidup. Ini adalah kompetensi dasarnya. Kemudian data indikator pencapaian kompetensi atau CETA. Dan yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 7 tujuan yang akan kalian capai, dan setiap kelompok nanti bersama-sama menyimpulkan materi yang akan ibu berikan berdasarkan tujuan pembelajaran di depan. Yang pertama, menyebutkan simbol dari satuan dan gaya, menjelaskan sifat kembangan atau gaya inersia. Yang ketiga, menjelaskan hukum Newton 1, menjelaskan pengertian resultan gaya, menghitung resultan gaya, menjelaskan hukum Newton 2, dan yang terakhir memberikan contoh hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Mungkin anak-anak sekalian baru dengar apa itu hukum Newton. Hukum Newton mempunyai sejarah. Sebenarnya berasal dari ahli filsafat yaitu namanya Galileo. Jadi awal hukum Newton itu berasal dari seorang filsafat namanya Galileo. Kemudian Galileo ini menyatakan bahwa suatu benda akan mengalami perubahan kelajuan hanya saat benda dikelilingi oleh gaya. Ini ada kata gaya. Apa itu gaya, anak sekalian? Nama Yodia dari kelompok 3. Gaya merupakan besaran faktor karena mempunyai besaran dasar. Oke, silakan dulu. Nama Zahra dari kelompok 6. Gaya adalah benda yang bergerak dengan suatu gerak. Benda yang bergerak dengan suatu gerak. Oke, terima kasih. Supaya kalian lebih rileks, semuanya berdiri dulu. Kita sama-sama tepuk kita dulu ya. Ibu guru TV 1, 2, 3. Tepuk berdiri, Pak. Ini tahu. B. Pasti bisa. A. Aku coba. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebenarnya dalam ilmu pengetahuan alam yaitu segala sesuatu yang menimbulkan perubahan posisi, baik itu dalam bentuk tarikan atau dorongan yang dilakukan. Jadi sesuatu yang didorong pasti akan menimbulkan namanya gaya terhadap benda yang dilakukan perpaduan gaya. Misalnya ini ada kertas, ini gelas, taruh di sini, terus tiba-tiba ibu guru sentakkan begini. Itu artinya ibu guru melakukan gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai besar dan arah. Besar itu artinya nilai, artinya berdasarkan nanti arah tanda panah. Kemudian simbol gaya itu adalah cos atau disingkat dengan F dengan satu
satuannya adalah Newton disingkat dengan N. Nah, satuan gaya inilah yang kita akan bahas sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini. Kemudian ada istilah resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan antara dua atau lebih gaya. Berarti kalau satu gaya apakah masuk resultan? Tidak ya. Jadi karena resultan gaya itu harus lebih dari dua atau lebih gaya, itu baru dinamakan resultan. Kemudian resultan gaya segaris kerja dan searah adalah jumlah algebra dari tiap-tiap gaya yang dipadukan. Ini kalian lihat tanda panahnya ke arah kanan berarti positif, berarti nanti ditambah. Kalau tanda panahnya ke kiri berarti nanti kalian kurangi. Komentar ya. Resultan gaya segaris kerja yang berlawanan arah merupakan selisih dari kedua gaya yang dipadukan. Selisih itu artinya dikurangi kalau dia berlawanan dari arahnya. Oke, karena hari ini 3 jam pelajaran, maka yang kita bahas nanti adalah hanya hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Sedangkan hukum Newton 3 akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang perhatikan hukum Newton masuk dilihat untuk ini. Nah, apa yang terjadi mengapa orang tersebut terbental ke depan? Kira-kira ada yang bisa membuatnya? Yang beredar dari kelompok 3 yang bergerak cepat lalu direm mendadak. Oke, bagus. Berikan argumentasi tentang animasi di depan. Silakan. Iya, direm mendadak karena ada kendaraan di depannya sehingga muatan yang ada di depannya itu menghalangi seperti jawabannya nanti setelah proses pembelajaran hari ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Betul ya? Ibu guru sebagai pemberi gaya. Ibu guru taruh di atas kertas ini, terus dengan cepat ibu guru tarik, posisi bendanya tetap di tempat. Tetap di tempat berarti tidak berpindah tempat, itu namanya dalam keadaan diam. Ada kecepatan terjadi kan tidak kalau dalam keadaan diam, kalau kendaraan? Ya, tidak ada karena dalam keadaan diam, maka gayanya hanya bekerja tidak dipengaruhi oleh kecepatan yang ada. Jadi yang bekerja di sini adalah gaya, yaitu tarikan yang diberikan oleh guru terhadap benda yaitu berupa gelas. Sama dengan komponen ini, yang menjadi benda di sini adalah apanya? Dia motornya, pemberi gayanya adalah manusianya. Nah seperti ini, ada benda yang berusaha untuk diam, mempertahankan dirinya, namun karena ada sesuatu di depannya, makanya dia terpental ke depan seperti itu. Sama saat kita naik kendaraan, tiba-tiba sopirnya rem mendadak, maka otomatis kalau kalian tidak pakai satu pengaman akan terlempar ke depan semua. Itu artinya dorongan itu terjadi karena pengaruh gaya. Nah, ini ya contohnya, ketika mobil yang sebelumnya diam, kemudian bergerak maju secara tiba-tiba, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang. Sama dengan ini, mobil ini ada tiba-tiba kendaraan juga banyak, tiba-tiba ada binatang yang lewat, maka mobilnya akan merem mendadak, maka penumpangnya condong akan ke depan. Semua ini beberapa contoh yang ibu berikan. Sama ini tadi ya, ini tadi ibu berikan contoh untuk yang gelasnya. Nah, berdasarkan komponen tersebut, kita akan menghubungkannya dengan hukum Newton tadi yang ada di atas. Nih, hukum Newton bunyinya adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, ini adalah 0. 0 itu dalam keadaan diam. Maka kata kuncinya hukum Newton 1 adalah F adalah sama dengan 0. Apa dari singkatan dari F? F itu artinya apa? Iya, atau bahasa Indonesianya? Ya? Iya, F itu adalah gaya. Jika gayanya sama dengan 0, maka dia termasuk hukum Newton berapa? Iya, hukum Newton 1. Saya tanya dulu, kira-kira siapa yang bisa kerja yang ini? Sigma F sama dengan di kanan ditambah, di kiri dikurang. Silakan.
tanda panah berdiri itu sebut nama dari kelompok mana? Perkenalkan nama saya Salsa Marani dari kelompok 2. Jawabannya Iya, dari mana? Tolong dijelaskan. kanan itu ditambah Yaitu nilainya berapa? 36, Sebutkan dari mana 36? 24 tambah 12 4 tambah 12. Selanjutnya sama dengan 35. sama dengan 36. Terus Lalu dikurang dari angka sebelah kiri 36. nilainya? 36 Oke. sama dengan 0. Oh, bagus. Tepuk tangan untuk salah satu. Jadi anak-anak sekalian, kalau artinya ke kanan ditambah, artinya ke kiri dikurang. Nah, ini nilainya 0 berarti masih masuk di hukum Newton 1. Ada pertanyaan sampai di sini untuk hukum Newton 1? Sudah paham ya? Oke. Hukum Newton 2 ini adalah jika resultan gaya bekerja pada benda, maka benda tersebut mengalami kecepatan. Ingat nak, resultan itu sama dengan sigma M. Resultan gaya itu sama dengan sigma M. Resultan artinya jumlah dari semua gaya, total dari semua gaya itu namanya resultan gaya. Kemudian hukum Newton 2 bukan lagi F sama dengan 0, tetapi sigma F sama dengan massa dikali A. Ada buku tidak pakai titik, ada buku hanya begini, begini ya, contohnya MA. Sigma F sama dengan MA. Berarti kalau begini dikali. Ada juga buku pakai titik, titik juga begini dikali. Jadi kita kalikan massa dikali A. Itu untuk mencari M. Kalau A yang dicari berarti ubah rumusnya. F dibagi M. Kalau M yang dicari berarti F dibagi A. Jadi satu rumus bisa menjadi 3 rumus. Ini hafal. Saya ulangi, kalau yang di atas yang cari gayanya, yang kedua yang cari kecepatannya, yang ketiga yang cari masanya. Oke, kita soal. Lihat aplikasi ini. Ini berarti masanya yang mana? Masanya yang kotak ini. Masuk itu artinya berat. Kotak kan bisa kita timbang toh, berarti ini masanya. Kemudian yang tanda panah ini adalah gayanya. Kemudian mana kecepatannya saat dia bergeser. Saya ulang kembali. Hukum Newton 2 aplikasinya seperti ini. Yang kotak ini dianggap sebagai M. M itu adalah massa atau berat yang bisa kita timbang. Kemudian yang tanda panah ini adalah gayanya. Kemudian saat bendanya berpindah berarti dia itu adalah percepatannya. Oke, kita lanjut. Contohnya langsung. Mendorong balok pada lantai kecil, massanya iya, berarti diketahui apa nak? Siapa yang bisa kerja nih? Pakai rumus apa? Nomor 1 kan nomor 2, nomor 3. Bagus. Salsa bilang, pakai rumus nomor 2. Sudah kan? Secara cepat angkat tangan, jawabannya yang bisa dia berdiri. Diketahui apa? F sama dengan 30. Oke, apalagi diketahui? M sama dengan 6 kilogram. Apa yang ditanya? A itu simbolnya apa? Oke, berapa yang kamu dapat? Ya, F dibagi M. Jadi penyelesaiannya adalah A sama dengan F dibagi M. Lalu dibagi 6, hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Diharapkan semua kelompok berpartisipasi, memberikan jawaban walaupun masih salah. Namanya kan kita datang ke sekolah hari ini belum tahu apa-apa, setelah diajarkan baru tahu. Semangat belajarnya tolong ditingkatkan. Oke, supaya semangat terdiri lagi semua. Satu, dua. Ini tahu. B. Pasti bisa. A. Aku coba. Yes, yes, yes. Ini kita kerja sama-sama dulu. Resultan gaya dulu, resultan gaya.
di sebelah kanan ditambah 25 tambah 25 berarti sigma X sama dengan 25 tambah 20 sama dengan 45 sama dengan 45. di sebelah kiri dikurang 15. Berarti nilainya adalah 30 Newton. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini bagian A ya. Sekarang bagian B, percepatan benda. Siapa yang bisa menyebutkan rumus percepatan benda? F per M. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan nilai nomor 2 ini? Setelah menggunakan rumus ini. Berarti F-nya 30, M-nya berapa? M masa. Ya, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa lagi? Arahnya kemana ini? Tadi arahnya kemana? Ada 2 arah, oh, kanan dan kiri. Arahnya kemana ini? Kanan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alasannya kenapa? Oke, kenapa kanan? Karena nilai yang ini adalah positif. Seandainya ada minus di depannya berarti dia akan di kiri. Bagus. Sekarang anak-anak sekalian sudah beberapa kali nonton dan edukasi. Sekarang ibu guru pastikan KPD-nya. KPD ini kalian jawab. Siapa yang jawab cepat langsung naik presentasi di depan. Materinya sama tadi. Tolong didiskusikan. Saya ketua dan kelompok 2 Agustina Rumewas dan ini anggotanya Salsabila Maharani dan Nadifa Salsabila. Demikian presentasi kami. Kenalkan, nama saya Okan dari kelompok 1. Nama anggota saya Galah, Marsha, Presentasikan hasil diskusi kami. Saya ketua Eodia dan anggota saya Naura, Hadirin, Apriani, dan Ayah. Dari kelompok 6 kesimpulannya yaitu F atau force dan kesatuan dari gaya yaitu N atau Newton. Sama-sama menarik kesimpulan pada pagi hari ini. 1. Siswa dapat menyebutkan simbol dari satuan dari gaya. Simbol dan satuan. Apa simbolnya gaya? Simbolnya gaya? Apa satuannya gaya? Atau Newton. Yang kedua, jelaskan sifat kelembaban atau gaya inersia. Gaya inersia itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian gaya inersia? Ya, silakan berdiri. Mendorong semua gravitasi untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang ketiga, bunyi hukum Newton 1. Silakan kelompok 1. Dari kelompok 1, benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan asal tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi hukum Newton 1 itu adalah X sama dengan 0 atau dalam keadaan diam. Kesimpulan nomor 4, pengertian resultan gaya. Oke, kelompok belakang. Nama pandai dan lagi kelompok 6 itu saya merupakan bukan faktor karena mempunyai besar dan arah. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Bagaimana rumus menghitung resultan gaya? Resultan gaya
saya, kalau arah ke kanan. Arah ke kanan positif, kalau arah ke kiri negatif. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kesimpulan nomor 6, bunyi hukum Newton 2, kelompok 3. Dia dari kelompok 3 membahas tentang kecepatan yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai gaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 ya. Siapa yang bisa memberikan rumus hukum Newton 2? Kecepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, bagus. Itu rumusnya dalam bentuk kalimat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang bisa memberikan rumus dalam bentuk simbol? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kesimpulan terakhir, siapa yang bisa memberikan contoh hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? Oke, kelompok belakang. Oke. Nama depannya lagi kelompok 6. Contoh dari hukum Newton 1 yaitu misalnya kamu punya mobil mainan dan kamu lalu kamu menarik mobil itu, maka mobil itu akan mulai berjalan. Semakin cepat kamu menarik mobil itu, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Contoh hukum Newton 2 yaitu akan terdorong ke depan. Ada yang bisa tambahkan lagi? Oke, silakan kelompok 3. Saat mobil yang bergerak cepat lalu direm mendadak, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Hukum Newton 1. Iya. Dia mendapatkan percepatan yang sama dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa bus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan hari ini kita sudah belajar tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Ibu guru rangkul secara keseluruhan. Kata kuncinya begini. Hukum Newton 1 itu adalah F sama dengan 0 atau dalam keadaan bendanya diam. Sedangkan hukum Newton 2 melibatkan massa benda dan melibatkan percepatan benda. Makanya F sama dengan M dikali A. Sudah tahu ya? Jadi dua bagian hukum yang kita pelajari hari ini. Hukum Newton 1 ada kamu lihat benda yang tidak mengalami pergerakan berarti dia masuk hukum Newton 1. Benda yang memiliki massa benda dan percepatan dan ada hubungannya dengan gaya berarti dia masuk di hukum Newton 2. Oke, anak-anak sekalian, itu adalah bagian refleksi yang saya berikan. Dari awal pertemuan sampai akhir dalam kesimpulan, saya nilai beberapa kelompok itu sudah berpartisipasi dengan baik. Ibu harapkan pada pertemuan berikut yang belum aktif hari ini supaya lebih diaktifkan lagi. Dari penilaiannya itu, saya menarik kesimpulan bahwa kelompok paling the best, paling terbaik, teristimewa yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Reward ya, ini hadiah kecil dan ibu harapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Selamat untuk kelompok 2. Kemudian kelompok yang berikutnya yang aktif dari awal sampai akhir yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan yang kelompok ketiga yaitu kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, teman-teman, pas setelah bunyi tindak lanjutnya maksudnya di sini yaitu pertemuan kita pada minggu depan yaitu membahas tentang hukum Newton 3. Tolong pelajari hukum Newton 3 di rumahnya supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum mulai berdiri dulu semua. Oke, kita jalan satu kali. Satu IPA. Ini tahu. B, pasti bisa. A, aku coba. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan dalam penyampaian materi.